Oke Sobat Maestro, halo halo lagi dan tentunya balik lagi di Ladies Talk barengan sama para ladies. Ada Citin, Cifang, sama Cicewe. Apa kabar? Masih sehat ya? Masih sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Bagus, bagus, Halo bagus. ya. Ya, ya, ya. Halo ya. Dan tentunya juga ada Ibu Rivosa. Halo Ibu Rivosa, apa kabar lagi? Ya, masih siap menjawab ya? Ya. Oke, baiklah. Kita mau langsung lanjut lagi di part selanjutnya. Pak produser apa kabar? Tadi, Pak produser kok kayak orang mabok apa? gitu ya? Hah? Oh, ya agak tipsi. Mabok darat. Aku Iya, tuh betul. lagi loba teuing meeting jadi kudu switch pisan cepet. Betul. Oke, Kita sudah yuk, menemukan kita satu makhluk langka yang laki-laki bisa multifungsi. Ya, lanjut. Ya, nah itu Ibu Rufosa, cici Ibu mau nanya. Kok cici Ibu Iya. sih? Ibu Cici mau nanya. Ibu Cici mau nanya. Ibu Cici. Mau nanya apa? Sok silakan, mangga. Ya, mau nanya, kenapa semua nih yang ada di sini nih, kok bisa mau di siaran di Ladies Talk ini? Kenapa, yo? Waduh. Saya yang terakhir. Kenapa mau? Karena kepaksa sih. Udah dijebrusin, dikasih tanggung jawab, mau nggak mau dijalanin Ci. Sama, Ci. Sama. Iya. Termasuk Pak Ya, Produser. saya juga sama. Orang dia yang ngadainnya. Kalau aku sih sebetulnya pengennya tuh apa ya? Ya pengen menjadi dampak sih, intinya sih gitu. Pengen jadi dampak, bukan cuman. Agak aku pengen ladies ini tuh bisa jadi dampak gitu. Kalau sayanya sih biarin aja, nggak apa-apa lah. Tolong. Apa sih Gitu. maksudnya menjadi dampak? Berdampak. Jadi gini, ini kan banyak banget isu-isu yang ya zaman semakin modern ini kan isu mengenai permasalahan terutama di wanita ini kan semakin kompleks dan semakin banyak gitu. Nah, jadi diperlukanlah sebetulnya tokohnya tuh kayak bukan apa ya, tokohnya tuh kudu banyak gitu loh orang-orangnya. Jadi nggak bisa cuman ada satu sosok Ibu Rivosa doang gitu. Kalau bisa Ibu Rivosa tuh ada banyak gitu loh. Jadi bisa ngebantu lebih banyak lagi, terutama para wanita yang mungkin lagi kesulitan lah dari sisi ada masalah lah atau apalah gitu. Jadi saya pengen tuh menciptakan Wanita-wanita penuh hikmat. Nah, eta sebenarnya itu kuncinya. Rekihan cita-citanya mulia banget memang. Caranya gimana tuh caranya? Caranya ya ini sebetulnya bikin program. Jadi digebrusin aja gitu mereka. Jadi suruh berenang gitu ya, belajar berenang. Jadi misalnya dalam arti ini ya udah bikinin aja programnya. Nanti kan pasti yang namanya problema itu kan selalu ada ya, fenomena itu selalu ada, fenomena masalah atau apapun itu seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya tren itu pasti akan selalu ada gitu. Nah, jadi dengan mengikuti perkembangan zaman, masalah itu bakal ada apa aja, apa segala macam. Ya saya pengen sih ladies ini nggak cuman sekedar nggak cuman sekedar mereka bisa berkembang di WB nih, tapi WB itu bisa benar-benar berkembang jadi keluar lagi lebih banyak lagi, bahkan bahkan bukan hanya sekedar eksklusif di kalangan kita aja, tapi benar-benar bisa berdampak ke dunia gitu. Nah, bahkan kalau perlu ke bulan, ke Mars, Venus. Apa dulu yang pergi ya sendiri. Oh, iya. Terakhir, Gitu. pertanyaan terakhir. Nah, Ya, kok saya doang nih jawab. Jawab. Bapak kan laki-laki ya, Pak. Ya, Ini kan Iya. acara perempuan. Nah, itu pertanyaan saya. ya. Kenapa? Terus hadir lagi di tengah para perempuan. Oh iya, karena saya suka perempuan. Ini tolong diedit bagian ini ya. Iya, ya lebih karena apa ya? Karena concernnya memang ke arah situ sih. Kenapa perempuan? Kenapa nggak laki-laki gitu? Karena kalau aku lihat, ini dari sisi aku sebagai laki-laki ya. Karena kalau saya lihat jadi gini, kalau saya lihat ya di keluarga, mulai dari keluarga itu akan bahagia kalau
ibunya seneng. Saya karena kayak kalau misalnya saya udah berkeluarga, keluarga saya bakal seneng kalau istri saya seneng. Sama kayak waktu saya kecil, keluarga itu tuh bakal kerasa damai kalau ibu saya seneng. Gitu. Soalnya kalau ibu marah-marah kayak neraka. Jiwanya di ibu ya, jiwanya di wanita. Sebetulnya jiwanya di wanita gitu, karena biar gimana pun kan kayak kita butuh apa segala macam itu kayak anak teh, mau anaknya cewek mau anaknya cowok ya pasti larinya ke ibu, udah mual dengan bapak. Berarti gitu. ini mah ada udang di balik bakwan. Loh, iya dong kan apa ya, kunci lokasi. Betul juga itu termasuk kan, karena menurut gue ya sebagai laki-laki justru nggak boleh gengsi ya, yang namanya ya laki juga harus memahami ya dari sisi wanitanya gitu. Justru gue saya tuh pengen lebih banyak sobat maestro yang bener ya, meskipun dia laki-laki atau sebagai suami, saya pengen mereka lebih bisa memahami pasangannya gitu, istrinya sih. Sebenarnya lebih ke arah situ. Ini kok kayak diwawancara, saya gimana nih maksudnya? Nah, sebenarnya saya nanya dengan satu yang kaitannya sama potensi tadi. Artinya kan Pak produser kita ini kan cari tahu dong perempuan tuh gimana sih. Nah, itu sebenarnya kan berhubungan dengan potensi tuh. Jadi apa yang dilakukan ini sebenarnya contoh soal loh. Gitu, bagaimana cara kita mengetahui potensi? Tadi kan ada pertanyaan gitu juga kan. Ya, terus bagaimana cara mengembangkannya? Yang pertama itu kan tentu dari diri kita sendiri. Nah, itu contohnya nih Pak produser kita. Dari dirinya sudah ada visi. Jadi penting juga tuh kalau mau potensinya itu benar-benar berdampak, berpengaruh sama orang lain. Nah, itu salah satunya punyalah visi untuk itu supaya jelas. Lalu kan cari tahu lah ya, kira-kira perempuan tuh ngomonginnya apa aja sih, mengamati. Tadi kan di rumah kayaknya kalau perempuan itu happy, dampaknya seperti ini. Gitu. Nah, itu juga sebenarnya sama loh, menggali. Jadi kalau potensi itu memang nggak BIM salah BIM, langsung kelihatan, enggak. Gali dulu, kita cari tahu dulu gitu. Nah, lalu kemudian lingkungan, ya entah itu karena memang job desk-nya atau yang lainnya. Nah, akhirnya kan berkembang. Awal-awal kan bingung ya, ini kan besok udah setahun ya. Nah, itu sebenarnya potensi loh, siapa yang nyangka cewek itu kan diam. Kalau Fang-Fang saya masih oke lah ya. Cewek itu diam loh, tapi bisa kok ternyata. Jadi ternyata potensi itu bisa kita gali asal tadi tuh. Ya, jadi yang mempengaruhi siapa sih? Diri kita sendiri. Memang ada kerinduan di hati kita. Yang kedua adalah lingkungan kita. Jadi kalau kita bicara soal apa sih aku punya, apa sih yang kamu punya, ya yang pertama jangan ributin orang punya dulu, kita punyanya apa. Nah, caranya gitu tuh. Ya, cara berpikirnya adalah ke orang dulu deh. Kalau takut dibilang sombong ya, kan kita gitu ya, takut dibilang sombong, padahal sombong banget. Nah, gitu caranya. Apa yang membuat orang lain itu jadi seneng, jadi merasa diberkati lah, bermanfaat dengan kehadiran kita. Nah, itu dimulai dari situ. Setelah itu digali, Pak. Saya percayalah Pang-Pang sama cewek, kalau kita mungkin udah biasa kali ya. Pasti belajar banget dong, TikTok-an, ngomong gini gimana. Nah, itu kan namanya menggali potensi yang dari dalam diri. Itu sama lingkungan, mungkin yang nggak tahu, sekarang jadi oke loh. Nah, itu kan juga. Jadi cerita Bapak produser tadi itu adalah contoh soal, contoh kasus. Orang yang mau menggali dirinya sendiri dan berdampak buat orang lain. Walaupun pria, tapi mau memberi dampak bagi para wanita. Yeay! Makasih loh. Bravo. Berarti Ci, kalau misalnya itu tuh talenta tuh harus punya visi. Kalau nggak punya visi nggak bisa ngembangin talenta berarti ya? Iya. Betul. Walaupun dia berkembang kan tidak jelas kan, biasa kan kalau mau mengembangkan diri kan mau kemana gitu. Nah, itu semakin jelas akan semakin baik. Jadi jangan dilihat frekuensi ya, tetapi kualitasnya gitu. Lalu sering masaknya mah sering, tapi tetap aja nggak enak ya. Ya buat apa juga? Karena tadi nggak punya tadi visi.
Masak lah yang simple ya, nyapu aja deh. Itu paling gampang kan? Tapi ada loh orang nyapu kayak orang belum nyapu. Iya. Tapi ada orang nyapu yang memang ketika dia pegang sapu itu kelihatan banget bahwa memang ini sudah dibersihkan. Gitu. Jadi apa aja sebenarnya nggak ada yang mana yang paling potensi tuh kalau yang susah, enggak. Bukan bicara susah atau gampang ya potensi. Bukan bicara sering atau enggaknya, atau banyak atau sedikitnya potensi, enggak. Tapi bagaimana seseorang mengetahui potensinya, lalu dia tahu cara mengembangkan, dan dia tahu cara bagaimana menggunakannya. Orang tahu apa potensinya. Ada orang tahu juga di cara mengembangkannya. Oh, pokoknya hebat banget tuh, les, misalnya kursus segala macam. Tetapi ada orang nggak tahu bagaimana cara dia memanfaatkan atau menggunakan potensinya. Akhirnya yang senang siapa? Ya dia sendiri. Ya buat apa? Padahal potensi ada kan untuk menjawab kebutuhan orang lain. Nah itu bisa jadi feedback buat kita tuh. Berapa banyak sih orang yang senang, yang diberkati misalnya dengan acara Ladies Talk ini. Nggak tahu nih udah pernah survei belum? Nah salah satunya itu cewek. Jadi Wah, mikir ini ya. menarik sih. Tapi Jadi mikir kenapa nih, Ci? Berarti Ya, kalau diam semua. misalkan ngebodor doang, kalau orang merasa, contoh, misalnya gue merasa kayak misalkan bisa menghibur orang, misalkan gitu ya, kayak ngebodor gitu kan supaya suasana enggak terlalu serius atau kaku, terus membantu memberikan beberapa pilihan untuk solusi gitu ya. Tapi kan itu kan kagak ada visi, jadi itu mah cuman, jadi itu bukan talenta dong. Si Siapa ngebodor bilang itu nggak ada teh gitu kan. visi? Hah? Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya Cair bentuk kan? aja gitu, gitu supaya cair gitu kan. Ya Tapi itu kan visi, itu kan tujuan. Oh pendek banget ya, tapi bisa Iya, disebut Ci. visi ya. Oh ya. Visi itu nggak selalu tujuan atau visi nggak selalu harus pergi ke bulan loh. Pergi ke tetangga sebelah juga boleh, asal jadi berkat buat Jauh-jauh. mereka. Oh ya. Oke lah. Dikirim Susi ke sebelah bisa Susi. Itu visi yang indah itu. Ya, oke. Visi. Thank you. Berarti intinya sih kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya potensi itu mau ya ibaratnya kan penilaian kecil besarnya kan kadang-kadang yang nilainya kan bisa dari dua sisi ya, nilai kita antar kita atau orang lain kan ya. Ya. Nah, cuman problemanya adalah terkadang kayak tadi tuh begitu ditanya emang kamu punya talenta apa atau punya kemampuan apa yang bisa nyanyiin orang, kan kadang-kadang kita juga suka nggak pede tuh, ini talenta bukannya gitu. Iya. Nah sebetulnya kenapa sih bikin orang kok jadinya kayak nggak pede itu sebetulnya gara-gara apa sih? Apakah gara-gara takut dinilai orang atau takut sebetulnya itu biasa aja atau gimana sih, Cirvosa? Ya biasanya kan gitu. Saya balikin aja tanya nih ke semua yang tadi. Kenapa nggak mau jawab? Kan karena takut tadi ya, takut dibilang sombong. Betul. Lalu kan standarnya, saya bilang saya punya potensi, tapi orang mungkin, ih apaan cuma begitu doang kan. Nah, Iya benar. nah, makanya Betul. ya itu. Jadi kebanyakan orang nggak pede ya karena itu memang penilaian orang lain, dia belum bisa menilai dirinya sendiri sesuai dengan standar yang dia punya. Makanya pentingnya orang itu percaya sama Tuhan tuh gitu. Kan dasarnya itu kan, bahwa kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan gitu. Kalau kita memandang rendah diri sendiri, artinya kan memandang pencipta kita. Ajar kita tuh. Iya. Ya, Kurang benar. ajar ya. Iya. Nah, kadang kan sih suka berpikir gini loh, kalau misalnya kita ngerasa kayaknya kita nggak punya talenta gitu kan, misalnya cuman kayaknya kelihatannya rata-rata gitu kan, misalnya biasa-biasa gitu kan, padahal kan tadi kan Cici bilang kan ya kita diciptain serupa sama dengan gambaran Tuhan gitu. Sebetulnya kan kita ya Tuhan kasih taruh mungkin banyak talenta buat kita gitu, tapi kadang-kadang kita berpikir kayaknya biasa-biasa deh, misalnya saya kadang-kadang suka gitu juga sih, misalnya gitu kayaknya nggak punya talenta yang gimana gitu kan, kayaknya biasa-biasa aja gitu, misalnya rata-rata gitu kan, nggak ada yang wah atau gimana gitu kan. Malahan kadang-kadang mikir-mikir kayaknya nggak punya talenta yang misalnya
gimana gitu kan gitu itu Ci. Nah itu Ci kadang-kadang suka berpikir ya ada seperti itu juga gitu. Ya itu tuh salah cina katanya. Iya loh. Pede. Iya, sampai orang-orang kadang-kadang mikir kan jadi oh berarti lu kayak nggak punya apa-apa dong. Dan sampai akhirnya kayak gitu. Jadi akhirnya bikin kita kayaknya iya. Kayak gitu sih. Sampai akhirnya suka kayak gitu sih, Ci, gitu. Termasuk gue juga sih, gue dulu kayak gitu sih. Kayak saya juga kayak enggak, aku kayaknya orang biasa aja. Enggak, lu jago banget kalau ngomong apa segala. Tapi padahal ya biasa aja sih kayaknya. Pernah gitu sih Pak. Itu tipis loh, rendah hati dengan tinggi hati. Oh iya. Kayak tadi tinggi hati. Berat kemampuan kayaknya Pak Rod baru bisa yes, ya oke itu talenta gua. Nah, itu dia. Nah, cuman ini pertanyaan selanjutnya adalah ini gini nih. Bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan si potensi kita itu bukan hanya saat orang bukan saat orang ngebutuhin si potensi kita aja sih, Rivosa. Ya. Itu sebetulnya bisa kita pakai terus-terusan nggak sih atau cuman nggak pas butuh aja gitu? Kalau potensi itu kan ada pada kita ya, melekat pada kita. Hanya masalahnya ada yang tahu, ada yang tidak, ada yang mengakui atau yang tidak mengakui. Masalahnya adalah kita tidak mengakui karena kita punya perbandingan, ya kan? Perbandingannya itu loh, kadang-kadang standarnya kan kita yang ngukur sendiri. Oh, kalau saya itu sudah viral sampai ke luar planet, nah baru tuh diakui. Itu kan kita yang menentukan standar kan kita. Akhirnya selalu kita merasa saya tidak bisa dibandingkan orang yang di atas saya. Walaupun ada orang yang mengatakan kepada kita, kamu oke loh, karena dia belum bisa. Dan kita mengatakan, oh enggak, saya enggak bisa kok. Maka kata orang yang tadi yang mengatakan, iya orang bisa begitu juga, aku nggak mau ucap syukur banget ya. Jadi, benar. Pisan, benar. Jadi belajar ya, kalau dipuji, merasa, kamu bagus loh, saya pakai senang, beda sama yang lain. Nggak usah macam-macam ngomongnya. Udah, oh ya terima kasih. Nah, beres kan? Oh, oke. Nah, berarti ini pertanyaannya tadi ya. Sebetulnya Ci itu ya menanggapi ya dengan potensi yang kita punya terus orang ngasih pujian. Jadi kita tanggapinya kayak gimana sih harusnya? Apakah dengan hanya terima kasih aja kah atau gimana Ci sebaiknya? Kalau saya gitu ya, kalau ada orang memuji, ya yang pasti kita ucapkan terima kasih karena kita sudah memuji kan. Gitu. Lalu kemudian ya pokoknya saya pikir cukup aja kalau ada orang memuji bilang aja terima kasih. Dan mungkin kalau ada waktu ya kita bisa bilang yaitu anugerah Tuhan lah, ya kasih karunia Tuhan. Gitu kan itu Tuhan yang membuat semua. Tapi kan suka ada yang ngomong gini, ya walaupun Tuhan yang ngasih, tapi kan melalui kita. Betul nggak? Sekarang ngomong gitu kan? Oh my God. Terus apa bagian kita? Nggak usah pusing. Iya, tapi kan itu semua karena Tuhan. Saya mah nggak bisa apa-apa. Iya, tapi kan benar. Kamu kan yang melakukannya. Itu akan debat kusir namanya. Jadi kan memang benar kan? Melalui kita. Juga. Yang uji jadi jengkel. Akhirnya udahlah gimana lu aja. Betul. Iya. Itu langsung nah Arisia gitu kan langsung. Iya, itu orang kan kadang suka kesel gitu. Nah, sayang, gue tuh udah muji lu kenapa tuh segitu marah-marah. Ya itu, makanya saya bilang kita akan jadi kurang ajar sama Tuhan. Udah dikasih talenta, ada orang yang mengkonfirmasi, masih merendahkan diri sendiri. Nah, maunya apa? Aku merasa tertabok. Jadi puasa. Tapi saya jadi mikir ya, saya suka mikir, nggak tahu ya pas pemikiran saya aneh ya. Saya kasihan juga sama orang-orang ya yang maksudnya dia nggak punya teman misalnya ya. Dia banyaknya diem di rumah, nggak punya komunitas gitu ya, terus dia nggak aktif di luar. Nah, kalau orang seperti itu ya, gimana dia bisa mengembangkan potensi dia yang mungkin dia nggak tahu ya, Ci. Kalau di rumahnya mah mungkin iya, misalnya dia ke suami, ke anak, atau ke orang tuanya.
Tapi lingkupnya cuma segitu, Ci. Gimana dia bisa ngembangin kalau orang yang seperti itu gitu. Nah, itu tadi yang dua hal kan. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua kan dari lingkungan. Sebenarnya tadi menjawab yang Pak Riki tanya tuh, apakah potensi itu kalau hanya ada kebutuhan, gitu kan? Iya, iya. Nah, kalau seperti pertanyaan Fang ini, kan mungkin ada orang yang nggak tahu nih, bahwa ada seseorang yang begitu kan, istilahnya yang sendiri, nggak punya teman. Nah, itu yang dimana kita itu bisa bukannya menciptakan kebutuhan ya, artinya kita menjawab kebutuhan, walaupun kebutuhan itu belum tampak di depan kita. Jadi ini yang namanya mengembangkan orang lain jatuhnya. Seperti tadi contoh soalnya, Bapak produser kita, saya buatlah program supaya berdampak, bukan hanya eksklusif gitu. Dengan adanya program, kan siapa saja bisa dengar, siapa saja bisa terlibat kan. Nah ini kan caranya kita mengembangkan orang lain yang secara umum. Dari situlah akan terlihat juga secara spesifiknya. Gitu. Jadi orang yang diam di rumah selama dia manusia pasti punya sosialisasinya. Iya kan, maksudnya pasti dia mau bergaul lah. Nah, soalnya kan si Cifafang kan tahu orang tersebut, berarti Cifafang adalah punya tugas buat mengembangkan dia. Nah, itu bukan sih. Betul. Tapi kalau misalnya langsung nih di telepon atau japri, kan suka nggak mau ya. Buatlah sesuatu yang umum dulu. Nanti kan dia udah mulai ngikut, paling cuma ngasih tahu hadir, lama-lama bisa secara spesifik dengan apa, memberikan kepercayaan. Itu sebenarnya mengembangkan orang lain tuh, memberi contoh, ya, lalu kemudian juga memberikan kepercayaan bersama-sama, gitu kan, menjalaninya, mendampingi, gitu. Jadi cara mengembangkan potensi orang lain juga ya ada tahapannya lah ya. Oke, sip. Nah itu tadi, ini kita sampai di caranya mengembangkan juga potensi orang lain ya. Sambil nanti kita bakal bahas lagi nih Sobat Maestro ya, mengenai kira-kira potensi-potensi apa sih, atau sebenarnya potensi itu dibagi-bagi berapa jenis sih? Nanti kita bakal bahas, oke? Kita bakal bahas, jadi tetap di Ladies Talk.